Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai sistem operasi, yaitu manajemen proses. Masih masuk bagian dari proses manajemen, tapi kita membahas mengenai deadlock ya. Kemarin proses manajemen dari sisi scheduling ya. Ya, apa itu deadlock? Ya, sesuai dengan arti katanya ya, dead itu ya mati atau ya mati ya, artinya nggak bisa kemana-mana. Kemudian lock itu ngunci, sudah kondisinya stop, ngunci pula ya, jadi ya tidak bisa kemana-mana. Contohnya seperti ini ya, macet. Di jalan raya kalau ada macet seperti ini ya, ini bis ini mau maju nggak bisa, ada mobil di sini, kemudian bis yang di sisi sebelah kanan juga tidak bisa karena tertutup bis. Begitu juga bis di sebelah kiri tidak bisa maju, mundur juga nggak bisa, belok kanan kiri juga tidak bisa. Kemudian begitu juga yang dari arah atasnya ya. Nah ini namanya deadlock. Berhenti ini nggak bisa kemana-mana ini. Kecuali kalau eh, satu atau beberapa mobil atau bis diambil ya. Nah, begitu juga yang gambar sebelah ini juga deadlock juga, meskipun ini bentuknya seperti berputar ya, tapi pada prinsipnya ini juga tidak bisa kemana-mana ini. Nah, itulah ilustrasi deadlock. Nah, atau dengan kata lain adalah freeze ya. Freeze itu beku ya, ngehang ya. Kalau komputer itu biasa bahasa awamnya hang ya, atau berhenti ya. Nah, kalau dalam konteks sistem operasi, dia akan mencari atau bersaing untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Jadi sumber dayanya udah terbatas, masih di ini pula ya, diperebutkan gitu. Atau menunggu sumber daya yang penting, tapi sumber daya tersebut nggak datang-datang gitu ya. Nah, dia akhirnya apa? Freeze ya. Entah memorinya uh, habis ya, terpakai untuk proses yang lain dan sebagainya. Atau misalnya penundaan pekerjaan tanpa batas, ada interrupt, nggak selesai-selesai ya. Ya. Nah, deadlock ini kalau di sistem yang sangat penting ya atau vital, maka ini tidak boleh terjadi ya. Contohnya di jadwal kereta api atau informasi jadwal pesawat terbang ya, atau misalnya peralatan di dalam rumah sakit ya, misalnya seperti itu ada grafik diagram apa itu jantung mungkin ya, detak jantung ya, jangan sampai uh, grafiknya bentuknya seperti itu tapi ternyata orangnya sudah meninggal, atau misalnya orangnya sudah meninggal tapi uh, di grafiknya bentuknya masih normal ya, kondisi normal. Nah, itu namanya tidak real time. Begitu juga di jadwal pesawat terbang, jangan sampai informasi yang diinformasikan itu terlambat ya. Begitu pesawat mau terbang ya informasi itu yang akan diberikan. Ya, jangan sampai pesawatnya sudah terbang, baru informasinya menyusul. Pesawat akan terbang pada pukul sekian. Nah, padahal pesawatnya sudah terbang. Gitu. Nah, dalam sistem operasi ada 7 kasus deadlock ya. Kalau Anda bisa membaca secara detail di ebook atau chapter ya, chapter yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Jadi ada 7 kasus deadlock. File request database, kemudian ada device atau perangkat yang memerlukan suatu alokasi sumber daya tertentu ya, dedicated, atau misalnya multiple device allocation, spooling, network, dan desharing. Nah, apa ini? Kita lihat satu-satu. Nah, contohnya file request ya. Di sini ada ilustrasi mengenai file request. Ada inventory F1, file 1, kemudian ada sales P2. P2 ini maksudnya proses ya. Ini file, supplier. F2 ini file, kemudian purchasing ini P1 ya. Suatu misal purchasing ini
proses 1 ini meminta file ya. Tapi ternyata file ini juga dipakai oleh si P2. Begitu juga P2 meminta file F2. Nah, ternyata F2 sedang digunakan oleh P1 gitu ya. Maka ini terjadi deadlock. Kemudian deadlock dalam database. Nah, ini kalau tidak ada mekanisme yang baik ya di database, maka pengisian data ini bisa kacau ya. Suatu misal di sini ada yang namanya Jones ya, IPK-nya 2,5, alamatnya di Fifth Avenue. Kemudian proses 1 ini membaca data dan mengubah data gitu. Kemudian sama P2 juga sama, membaca data juga. Kemudian di P1 ini pada saat yang bersamaan merubah IPK-nya dari 2,5 menjadi 3. Alamatnya tetap. Sementara yang di P2 merubah alamatnya ya, IPK-nya sama. Nah, kira-kira mana ini yang harus diupdate? Yang sisi sebelah kiri apa yang sisi sebelah kanan? Seperti itu. Nah, ini ilustrasi kalau di deadlock di database. Makanya dalam teori database dan prakteknya itu ada, kalau kita mendalami benar pelajaran database, ada istilah log ya, ada log, ada rollback, ada integrity ya, seperti itu. Dulu Anda database-nya diajarinya pakai apa ya? Akses. SQL, Pak. Oh, MySQL ya. Ya, SQL. Ya, kemudian deadlock pada perangkat. Ini ada gambarnya enggak? Oh, enggak ada ya. Oh, ada nah. Oh, ini bermacam ya. Nah, contohnya oh, ini harusnya ada gambarnya ini ya. Saya lupa menampilkan. Perangkat seperti DVD, read-write bisa menyebabkan deadlock. P1 meminta drive 1 dan sudah dapat. Kemudian P2 meminta drive 2 dan menyimpan. Kemudian P1 meminta drive 2, nggak bisa. Kenapa? Karena sedang dipakai oleh P2. Sementara pada saat yang bersamaan, P2 meminta akses ke drive 1. Juga nggak bisa karena sedang P1-nya juga sedang meminta drive 1. Gitu. Nah, ini kalau salah satunya nggak ada yang ngalah ya terjadi deadlock. Kemudian deadlock pada bermacam perangkat, ini contohnya misalnya P1 request printer, ternyata printer sudah dialokasikan oleh P2. Kemudian P2 merequest plotter, plotter juga sudah dialokasikan untuk P3. Begitu juga P3 merequest scanner, ternyata scanner juga sudah dialokasikan untuk P1. Gitu. Nah, kemudian ada deadlock pada spooling ya. Spooling ini proses di mana printer atau device meletakkan hasil output di memori sementara untuk menunggu proses tersebut dijalankan. Nah, ini kalau tidak ada dalam sistem operasi, kalau tidak ada proses spooling, nanti mencetak atau melakukan proses device ini bisa kacau ya. Makanya ada proses yang namanya spooling. Kemudian prosesnya disk menerima output dari beberapa user, kemudian menyimpan di storage untuk beberapa output, kemudian output menyediakan disk sampai dengan printer menerima data. Deadlock pada jaringan ini bisa dilihat di ilustrasi di sini. Ini kalau tidak ada protokol yang mengatur lalu lintas jaringannya bisa terjadi juga deadlock. Nah, kemudian pada disk sharing ini competing process and conflict command. Ini secara singkat ingin merequest di suatu area tertentu untuk dituliskan file ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan atau kondisi apa yang terjadi pada deadlock?
yang terjadi pada deadlock ini, yang pertama adalah mutual exclusion. Jadi aktivitas yang hanya memperbolehkan dijalankan satu proses saja hingga selesai proses selanjutnya. Jadi ada suatu aktivitas yang hanya satu proses saja dijalankan ya, satu proses dulu dijalankan, baru proses berikutnya. Ini contohnya ada dua orang berjalan di gang sempit dengan arah berhadapan. Nah, kalau sama-sama maju ya, maka dia pasti akan macet ya, macet di tengah gang atau di salah satu titik di gang tersebut. Maka solusinya ya salah satunya harus jalan dulu sampai selesai ya, orang tersebut sampai keluar, baru kemudian orang tersebut berjalan di gang tersebut gitu. Itu mutual exclusion. Nah, ini ada hampir mirip juga dengan resource hoarding ya. Meskipun agak berbeda ya. Suatu kondisi yang masing-masing memegang resource proses tanpa melepaskan, menunggu ya. Ini kata kuncinya adalah menunggu, salah satu untuk mengalah duluan. Contohnya, dua orang bertemu di tangga, masing-masing akan saling menunggu siapa yang akan mengalah untuk mundur. Jadi ini menunggu. Kalau saling menunggu pun juga prosesnya berhenti ya. Maka salah satu harus segera mundur ya supaya proses yang atau orang yang di depannya itu bisa berjalan, bisa melewatinya. Nah, ini kalau dianalogikan dengan ini juga mirip ya. Di gang sempit, ketemu di dalam gang sempit, maka salah satu harus mundur dulu supaya ada yang melewati gang tersebut. Kemudian kondisi deadlock. Non-preemption, masing-masing tahapan digunakan hanya untuk satu proses. Nah, ini biasanya kondisi deadlock. Ada peristiwa seperti ini ya, non-preemption. Jadi ada proses yang hanya digunakan untuk satu proses. Ya ini resource holding contohnya ya. Kemudian circular wait. Masing-masing menunggu kondisi atau saling menunggu sampai salah satu merelakan untuk mengalah. Nah, jadi saling menunggu ya. Nah, ini model-model deadlock tadi mirip dengan yang di awal tadi ya, yang di file purchasing dan file marketing tadi ya. Kondisinya seperti ini. Resource 1 nah ini telah diambil oleh proses 1 dan resource 2 diambil oleh resource 2. Nah, ini tidak terjadi deadlock ya karena masing-masing sudah punya resource sendiri-sendiri ya. Nah, terjadi deadlock kalau proses 2 ini meminta resource 1 yang sedang digunakan oleh proses 1, begitu juga proses 1 meminta resource 2 yang sedang digunakan proses 2. Nah, maka ini terjadi deadlock. Jadi deadlock ini harus diselesaikan, salah satunya ya harus dilepas salah satu prosesnya ya. Nah, apabila tidak ada siklus maka tidak terjadi deadlock ya. Nah, ini contohnya tidak ada siklus. Proses 1 ke resource 1 ya. Kemudian dilepas ya selesai. Kemudian proses 2 mengambil resource 2 selesai. Begitu juga proses 3 menggunakan resource 3. Setelah itu selesai. Nah, kalau dalam kondisi selesai begini, resource 3 mau diminta oleh resource proses 2 pun nggak masalah ya, karena dia tidak digunakan oleh proses manapun. Nah, ini kira-kira terjadi deadlock nggak ini? Ini karena masing-masing saling menunggu ini. Kalau ada siklus seperti ini ya, ini kemungkinan terjadi deadlock. Nah, bagaimana cara menangani deadlock? Ada 4 cara ya, atau 4 kondisi yang harus dilakukan supaya tidak terjadi deadlock. Yang pertama adalah prevention ya, mencegah ya, prevention.
mencegah terjadinya salah satu kondisi yang menyebabkan deadlock. Nah, kalau ingin melakukan suatu pencegahan, berarti sistem operasi sudah harus bisa mengidentifikasikan potensi-potensi yang menyebabkan deadlock, ya. Contohnya misalnya gambar di awal tadi ya, yang mobil macet. Bagaimana polisi ingin mencegah kemacetan? Nah, berarti polisi harus, atau pengatur lalu lintas atau pengatur jalan ya yang berwenang harus bisa tahu ya, mengidentifikasikan kapan deadlocknya, pada saat apa, kemudian mengapa terjadi deadlock dan sebagainya. Itu yang harus diketahui. Nah, kalau sudah diketahui baru dia bisa melakukan suatu pencegahan. Contohnya misalnya, oh ini hari Senin, di perempatan ini biasanya macet. Oh, berarti misalnya dari salah satu jalan tadi dialihkan ke jalur yang lain, misal seperti itu. Jadi mencegah salah satu kondisi yang menyebabkan deadlock. Kemudian avoidance, menghindari kemungkinan deadlock. Atau detection ya, sudah harus bisa dideteksi ya, harus bisa deteksi dan memperbaikinya. Kemudian ada juga recovery. Nah, ini kalau recovery ini sudah terjadi deadlock, tapi bagaimana caranya supaya uh, sistem bisa kembali secara normal, dengan cepat ya. Itu recovery. Kalau recovery itu berarti sudah kejadian ya. Nah, mencegah salah satu kondisi berikut, prevention. Complication, ya, kerumitan ya. Setiap resource tidak dapat dikurangi dari setiap kondisi. Kemudian mutual exclusion, jadi beberapa resource harus dialokasikan secara eksklusif ya. Ini harus dicegah ya. Kemudian bypass jika menggunakan spooling. Kemudian resource holding, ya. Jadi ini harus dicegah resource holding. Nggak tahu nanti pakai algoritma apa misalnya, berdasarkan apa, misalnya proses yang pendek didahulukan, atau misalnya proses yang panjang ketika dia pertama kali dimulai ya, kan antrian nih, otomatis harus yang pertama datang dilayani dulu. Ternyata yang pertama datang itu prosesnya panjang. Nah, mungkin bisa pakai algoritma yang lain, misalnya round robin misalnya ya. Boleh dilayani dulu, tapi setelah itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, inilah gunanya kita kemarin belajar mengenai scheduling. Kemudian prevention, nah pencegahan, masih di pencegahan. Kalau terjadi kondisi no preemption, nah di bypass ya, sistem operasi harus bisa mendealokasi resource dari job. Kemudian harus dicegah pula adanya circular wait atau siklus tadi ya, proses yang siklus tadi. Harus di bypass ya, sistem operasi harus bisa membypass circular wait ini. Misalnya menggunakan hierarki ordering schema ya, prioritas ya, prioritas di proses misalnya, seperti itu. Nah, kemudian menghindari. Nah, ini menghindari berarti belum kejadian dan kita tidak ingin terjadi ya. Salah satunya dengan algoritma yang namanya Dijkstra ya. Dijkstra Banker algoritma. Algoritma Banker Dijkstra. Nah, Dijkstra ini seorang ilmuwan matematika ya, ilmuwan ilmu komputer. Beliau merumuskan suatu algoritma bankir ya, meniru cara kerja di bank ya. Jadi di Dijkstra Banker algoritma ini menyatakan bahwa no customer granted loan exceeding bank total capital. Nah, tidak boleh ada nasabah yang meminjam uang sebanyak total dari modal banknya. Jadi banknya punya, misalnya modalnya adalah 100 miliar, maka tidak boleh ada nasabah yang pinjamnya lebih dari 100 miliar. Kemudian, all customer given maximum credit limit. Semua nasabah diberikan batas kredit maksimum. Ya, jadi
nasabahnya sudah dikasih batas kreditnya ya. Misalnya ada nasabah A pinjem batas maksimumnya 5 juta, yang nasabah B misalnya 3 juta dan sebagainya. Kemudian no customer allowed to borrow over limit. Tidak boleh ada nasabah yang meminjam melebihi batas ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kelanjutan atau ada hubungannya dengan yang ini ya. Jumlah semua hutang tidak boleh melebihi modal. Nah, ini artinya apa? Kalau tadi di sini modalnya 100 M, maka yang dipinjam ini nggak boleh lebih dari 100 M. Harus ada spare ya. Spare sekian M untuk di modal bank tersebut gitu. Nah, kalau yang bawah ini sum of all loan, ya, semua pinjaman. Kalau yang ini tidak boleh ada nasabah yang melebihi modal pinjamannya ya. Pemberian syarat tertentu pada proses. Nah, ini meskipun diberikan algoritma ini, masih ada juga syarat tertentu pada proses. Nah, ilustrasinya gimana nih hitung-hitungannya? Nah, coba kita lihat. Nah, contohnya ini ya. Customer, ada 3 customer. Modalnya 10.000 ya. C1 nggak pinjem, tapi punya maksimum kreditnya 4.000 ya. C2 pinjem 2.000, maksimum kreditnya 5.000, sehingga di banknya masih ada 3.000 ya. Kemudian C3 pinjem 4.000, maksimum kreditnya 8.000. Yang maksimumnya dia boleh pinjam 8.000, tapi dia hanya pinjam 4.000, maka di banknya masih ada 4.000. Itu ya. Sehingga apa? Total pinjamannya adalah 6.000 ya, 6.000. Total modalnya 10.000. Nah, artinya apa? Banknya masih aman ya, masih ada spare berapa? 4.000 gitu. Sama dengan sistem operasi, mengalokasikan suatu resource di dalam suatu proses, tapi tidak semuanya diberikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bisa tahu sesuai kebutuhannya, maka sistem operasi juga harus punya mekanisme untuk mengetahui hal tersebut. Tentu kalau misalnya kita bekerja menggunakan PowerPoint, tentu alokasi memorinya berbeda dengan kalau kita bekerja untuk mengedit film misalnya ya, karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kemudian masih di avoidant atau mencegah, jangan pernah memenuhi permintaan jika status pekerjaan berpindah dari aman ke tidak aman. Identifikasi pekerjaan dengan jumlah terkecil dari sumber daya yang tersisa. Kemudian jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipilih. Blokir permintaan yang membahayakan keadaan aman. Jadi ada kondisi yang tidak aman, ya misalnya ada menjalankan suatu komputasi tertentu gitu ya, yang mana itu membutuhkan memori yang cukup besar. Nah, itu harus sistem operasi harus menghindari itu dulu ya, sampai ada proses sebelumnya yang sedang berjalan selesai. Oke. Nah, kemudian recovery. Nah, recovery ini sudah terjadi kejadian deadlock, maka harus bisa sistem operasi harus bisa menormalkan kembali ya. Sistem kembali normal dengan cepat, deadlock segera terdeteksi ya agar bisa terurai. Semua metode pemulihan setidaknya ada satu korban. Nah, misalnya ada sampai hang, nah ada apa yang Anda lakukan ketika komputer hang? Kontrol Alt Del ya, masuk ke task manager, pilih nih salah satu proses yang apa itu biasanya tertulis apa di situ ya? Dalam kurung ya, biasanya misalnya Acrobat Reader dalam kurung apa gitu ya. Nah, itu di end task ya, task atau jobnya diselesaikan. Atau misalnya di restart ya, kalau
Kalau udah parah ya terpaksa harus di restart. Hentikan pekerjaan satu persatu. Nah, ini biasanya di setiap sistem operasi ada fiturnya juga. Kalau di Windows ya Ctrl A Alt Del, kalau di Linux Anda bisa ketikkan PS spasi main AUX misalnya ya. Kemudian habis itu ketahuan kan mana yang proses-proses yang bermasalah, kemudian Anda kill berdasarkan nomor atau ID dari proses tersebut. Nah, itu praktikum hari ini ya, itu silahkan dipraktekkan. Di situ ada komen-komennya atau perintah-perintahnya terkait dengan perintah-perintah proses. Kemudian masih di recovery, pilih job yang tidak menyebabkan deadlock. Hentikan pekerjaan baru agar tidak memasuki sistem. Jadi ketika masih ada proses, jangan ada proses baru dulu ya. Melepaskan sumber daya saat selesai. Ya, jadi begitu proses selesai ya sudah dirilis, kemudian supaya bisa dipakai oleh proses yang lain. Nah, pengennya ya ini, pilih korban dengan efek negatif terkecil pada sistem. Ya. Prioritas pekerjaan yang sedang dipertimbangkan, pekerjaan dengan prioritas tinggi biasanya tidak tersentuh ya. Nah, ini kalau prioritasnya penting ya jangan di kill ya atau dientas oleh si sistem operasi ya. Kemudian waktu CPU digunakan untuk pekerjaan yang hampir selesai dibiarkan ya. Misalnya yang mau selesai ya sudah dibiarkan dulu gitu. Ya, oke. Kemudian dalam proses manajemen ini, terutama di deadlock, ada istilah starvation ya atau kelaparan ya. Jadi starvation ini ada suatu proses yang menunggu resource ya, menunggu resource untuk supaya proses tersebut bisa berjalan gitu. Nah, dalam ilmu komputer ini biasa dicontohkan dengan yang namanya dinding filosofer ya oleh Dijkstra ya. Apa itu dinding filosofer? Nah, jadi ada 5 orang filosofer itu orang yang selalu berpikir ya. Nah, jadi Pak Dijkstra nyebutnya filosofer ya, pokoknya orang yang pinter lah ya, orang yang bijak. Ada 5 orang filosofer atau katakanlah itu 5 proses makan mie ya. Kalau di luar negeri itu kan makan mie itu pakai 2 tangan ya, begini ya. Nah, tapi ternyata garpunya cuma ada 5 gitu. Jadi kalau semua mengangkat tangan dan pakai garpu tersebut nggak bakal bisa makan ya. Kalau syaratnya harus pakai dua garpu gitu ya di saat yang bersamaan. Nah, ini masalah di starvation. Jadi sama-sama nggak bisa makan ini. Oleh karena itu, maka alangkah baiknya apabila makannya bergantian. Misalnya P1 ya, makannya dengan P1 dengan depannya ya, P4 ya, P1 pakai garpu F1 dan F5. Kemudian P4 pakai garpu F3 dan F4. Nah, baru dia bisa makan. Sekali makan, selesai, diletakkan. Kemudian geser ke kanan, P2. P2 itu pakai garpu F1 dan F2. Kemudian makan bareng P3. Oh enggak ya, karena P3 pasti juga akan makan garpunya pakai F2. Maka dia bisa makan bareng dengan P4, tapi P4 tadi kan sudah ya. Nah, dia bisa makan dengan P5. Dia pakai P5 pakai garpu, F5 dan F4. Begitu seterusnya muter ya, gantian. P3 dengan P5 atau P1, kemudian muter lagi P4 makan bareng P2 ya, atau dengan P1 begitu seterusnya. Nah, itu supaya tidak terjadi yang namanya starvation. Ya, jadi kesimpulannya sistem operasi ini harus bisa memberikan suatu alokasi resource secara dinamis ya. Kemudian juga harus bisa mengidentifikasikan hal-hal yang berpotensi menyebabkan deadlock.
Agar apa? Agar deadlock terhindar ya. Untuk menghindari deadlock dan menghindari starvation tadi. Nah, ini ya. Sistem harus detect dan recover from deadlock ya. Oke. Ya, cukup ya. Nah, silakan exercise-nya dikerjakan ya. Ini ada di Google Classroom nomor 1 sampai nomor 12. Selesai. Iya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita foto bersama ya. Nanti Untuk ada tugasnya praktikum. Pak, Kenapa? di Word ya Pak? Tugasnya boleh ditulis di Word ya, laporannya ya. Kemudian untuk praktikumnya silakan tetap dikerjakan seperti biasa. Modulnya sudah kami buatkan itu, silakan dikerjakan. Itu komennya mengarah ke komen proses manajemen ya. Ada PS, kemudian ada kill, ada tree ya, ada renize, macam-macam. Sambil diamati ini apa, outputnya seperti apa gitu ya. Untuk toolnya silakan menggunakan Sandbox juga boleh kalau laptopnya sudah punya laptop yang sistem operasi Linux yaitu lebih bagus ya, menginstal virtual machine yaitu juga lebih bagus juga. Tapi kadang-kala kan ada yang nggak kuat ya laptopnya ya untuk menginstal virtual machine ya silakan gunakan Sandbox. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak.